Halo teman-teman semuanya, kita masuk di materi yang pertama ya. Dimana di materi yang pertama ini kita akan mempersiapkan dulu semua peralatannya atau toolsnya yang kita butuhkan nanti ke depan untuk membuat produk digital yang memiliki harga jual yang tergolong tinggi gitu ya. Oke, mungkin dari video materi ini teman-teman semuanya mendengar suara kodok ataupun jangkrik ya, karena memang saya berada di gudang, belum pulang. Dan sekarang adalah jam 00.39 gitu. Jadi saya membuat materi ini masih posisi di gudang saya gitu. Nah, oke, mungkin sedikit penjelasan ya. Saya di sini memang adalah seorang praktisi bisnis ataupun praktisi usaha yang bergerak dalam bidang konvensional dan juga digital gitu ya. Karena keduanya untuk era sekarang ini memang harus berkesinambungan. Jadi harus memang ada backup dari digital. Kalau enggak rata-rata konvensional sekarang banyak yang kesusahan atau bahkan yang gulung tikar karena dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman gitu. Makanya saya membuka kelas ini tujuannya untuk memberikan wawasan ataupun ilmu yang saya punya, bagaimana saya berbisnis ataupun berdagang ini menggunakan keduanya ya. Jadi saya bergerak konvensionalnya ya. Kalau dibilang konvensional itu saya bergerak di banyak bidang. Ada minyak goreng, termasuk pembuatan minyaknya saya ada. Kemudian bergerak di hasil bumi, termasuk beras juga dan lain sebagainya gitu ya konvensionalnya. Kemudian di bidang digitalnya saya ada beberapa produk yang saya jual melalui digital dan hasilnya sangat menjanjikan kalau di era sekarang ini melalui bisnis online. Makanya mungkin dari teman-teman ya, ini sedikit intermezzo ya teman-teman. Jadi mungkin dari sebagian orang yang pernah mendengar oh, berpenghasilan dari internet itu mungkin bagi orang awam itu adalah dalam hal judi online misalnya. Enggak ya. Jadi berpenghasilan dari internet ini ya tetap dagang. Jadi kita membuat produk atau mencari produk kemudian menjualnya. Sama sih dengan kita berdagang di dunia nyata atau konvensional gitu. Cuman kita dibantu lebih mudahnya gitu ya, dibantu dengan era modern gitu. Jadi sangat efektif sekali gitu. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi lagi. Di sini kita akan mempersiapkan semua peralatan atau toolsnya yang kita butuhkan ke depan untuk membuat produk digital yang memiliki harga jual yang tergolong tinggi dan marketnya sangat luas ya, karena ini melalui media digital gitu ya. Jadi marketnya tak terbatas gitu. Oke, langsung saja di materi pertama ini siapkan dulu toolsnya atau peralatannya, namanya aplikasi Canva ya. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar Canva gitu. Jadi yang belum, silahkan buka browsernya, kemudian ketikkan Canva. Oke, jadi ini begini ya teman-teman, karena saya sudah memiliki akun Canva, otomatis begitu saya ketik Canva, saya akan langsung dibawa masuk ke dashboard dari Canva ini. Nah, cara daftarnya bagaimana? Mudah saja. Nanti teman-teman tinggal ketikkan Canva di browsernya, kemudian sign up. Nah, biasanya yang diminta kan password, email, itu aja. Kemudian isi aja. Kemudian setelah terdaftar, sama akan dibawa masuk ke tampilan seperti ini. Nah, setelah masuk ke tampilan seperti ini adalah sebuah aplikasi di mana nanti kita akan menggunakan untuk mendesain ataupun mengemas ya gitu ya, mengemas produk kita supaya lebih menarik gitu. Ataupun kita juga bisa ambil kita bisa ambil banyak keuntungan dari sini untuk kita mendesain sebuah produk gitu. Kemudian kita akan coba mengenal fitur dulu ya. Jadi di sini ada banyak fitur yang bisa kita pergunakan. Nah, contohnya di sini ada konten Instagram, dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial dan seterusnya. Nah, di sini ada fiturnya, ada template-nya, kemudian
atau langsung saya contohkan saja ya teman-teman. Di sini nanti kita bisa membuat produk digital. Salah satunya adalah kita bisa mengambil bahan dari sini untuk kita desain menjadi sebuah logo. Kemudian di sini kita juga bisa mendesain kop surat dan juga stempel, gitu ya. Bisa juga kita buat edit-edit foto, edit-edit video di sini lengkap, gitu. Oke. Oh, kemudian fitur apa saja yang ada di sini? Kita coba langsung saja ya, teman-teman. Kita buat desain. Kemudian di sini ada pilihan atau opsi mana yang mau digunakan gitu ya. Saya mau gunakan konten Instagram saja coba. Oke. Ini sudah masuk di konten Instagram. Kemudian di sini coba kita buka elemen. Nah, dari tampilan elemen ini nanti mana yang sekiranya kita butuhkan untuk project kita, untuk produk kita, nanti bisa kita ambil gambar-gambar ataupun apa yang tersedia yang bisa kita pergunakan dari Canva ini. Di sini juga bisa kita mockup juga ya teman-teman. Maksudnya mockup adalah misalnya kita nanti membuat produk, kemudian kita mau iklankan gitu ya. Misalnya produk kita adalah buku ataupun e-book. Di sini kita bisa mockup menjadi sebuah buku. Oke ya, nanti kita praktekkan ya. Kemudian di sini ada teks. Teks ini ya kita untuk membuat sebuah teks ya tentunya. Misalnya judul di sini ya nanti tinggal tuliskan misalnya judulnya teknik meditasi gitu. Oke. Kemudian di sini ada menu, ada kita untuk menyesuaikan ukuran, membesarkan ukurannya atau mengecilkan. Kemudian di sini ada untuk warnanya juga gitu ya. Ada banyak pilihan warnanya, tergantung disesuaikan dengan desain dari produk kita gitu. Dari kebutuhan kita gitu maksudnya. Oke. Kemudian di sini ada juga template ya. Template yang bisa kita pergunakan misalnya begini. Kita ingin membuat tulisan yang model tulisannya seperti ini gitu. Jadi kita tinggal masukkan template-nya, kemudian kita tinggal ketikkan. Misalnya desain website itu ya, kita sesuaikan ukurannya. Oke, misalnya kita sudah memiliki pandangan ukuran, kita buat 60 coba. Nah, maka hasil dari teks ini ya sesuai dengan template yang kita pakai. Oke. Ini pengenalan fitur saja ya. Pengenalan fitur ini mudah saja. Ini adalah aplikasi, jadi nanti bisa teman-teman otak-atik sendiri. Gitu. Misalnya ini ya, ini pro, ini berbayar ya teman-teman. Karena kita pakai yang free, karena kita menggunakan yang free, jadi nanti dipilih saja yang bisa digunakan yang free. Misalnya ini free nih. Misalnya jasa desain logo. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sama kita sesuaikan. Oke. Kemudian di sini ada merek. Ini nggak berbayar juga ya. Kemudian ada unggahan. Nah, ini beberapa project yang sudah saya kerjakan. Dari mulai e-book, dari mulai konten iklan dan sebagainya. Nah, unggahan ini nanti misalnya teman-teman sudah punya projectnya yang mau diedit, ya nanti tinggal klik unggah di sini, unggah file, otomatis kita unggah yang sudah berada di file komputer kita gitu ya. Misalnya saya mau unggah yang ini, tinggal klik unggah. Oke. Nah, ini adalah gambar yang saya unggah, kemudian saya masukkan ke sini. Oke. Nah, misalnya ini nih. Ya sudah, misalnya jasa desain logo ya. Kita coba atur pewarnaannya. Coba saya mau pakai warna yang
merah coba. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian paragrafnya kita bisa atur sesuaikan dengan keinginan. Misalnya seperti itu. Kemudian ada juga di sini efek. Efek kita coba gunakan. Oke, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti tinggal diotak-atik aja gitu ya. Mana yang mau dipakai disesuaikan. Kemudian di sini ada gambar juga sih. Gambar kita bisa edit dengan manual gitu ya. Tapi kita nggak perlu ini karena terlalu rumit. Kemudian di sini ada aplikasi di mana kita nanti bisa gunakan juga beberapa aplikasi yang ada di sini. Contohnya mockup, kita menggunakan mockup juga nanti. Oke. Jadi di sini ada kelas bisnis, di mana tujuan saya membuat kelas ini adalah untuk benar-benar fokus membantu kalian bagaimana caranya bisa berjualan atau berbisnis melalui era yang modern atau era digital sekarang ini. Gitu ya, karena di era sekarang ini jika nggak ngerti bagaimana cara kita berbisnis melalui era digital itu sangat rugi sekali. Karena banyak sekali, bahkan miliarder-miliarder yang tadinya dari golongan bawah, mohon maaf ini, kemudian dalam waktu yang cepat mereka bisa sukses atau berpenghasilan ratusan juta dalam 1 bulan. Itu bukan hal yang cerita ya, maksudnya bukan dongeng, itu memang fakta gitu ya. Tentunya ya nggak semudah membalikan telapak tangan, semuanya butuh konsistensi, upgrade skill dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang itu intinya nggak mustahil atau bukan cerita ya, karena memang setiap produk ataupun bisnis yang kita jalankan melalui era digital sekarang ini, sasaran marketnya adalah seluruh Indonesia. Kalau kita jualan di Indonesia, kalau kita mau jualan di seluruh dunia ya berarti sasaran marketnya seluruh dunia. Apalagi produk kita ini produk digital gitu ya. Artinya kita nggak sibuk kemas, nggak sibuk pengiriman, nggak sibuk packing, nggak sibuk ngurusin retur kalau misalnya barang nggak diterima gitu ya. Ini potensi progres produk digital yang sudah saya jalankan sendiri. Jadi saya nggak perlu spill berapa penghasilan saya. Yang jelas dari bisnis saya, dalam 1 bulan saya bisa menjual minyak sampai 5 kontainer atau 5 peti kemas. Kalau dibandingkan dengan bisnis yang saya jalankan melalui digital ini, bisa dibilang keuntungannya hampir sama gitu ya. Oke, kembali ke materi. Setelah kita desain jadi, kemudian di sini kita tinggal upload saja, download saja. Oke, setelah bagikan kita klik unduh. Kemudian di sini ada pilihan, ada JPG, ada PNG dan lain sebagainya, tergantung mana yang mau kita pakai filenya gitu ya. Oke, kemudian saya coba pakai JPG, JPG saya sebentar unduh. Oke, setelah saya unduh otomatis akan masuk ke file komputer kita ya. Oke, ini dia teknik meditasi. Oke, kemudian setelah masuk ke file komputer, kita akan coba langsung namanya mockup ya. Kita akan mockup menjadi buku ya. Misalnya saya mau mockup ke dalam sebuah buku atau e-book, karena itu nanti adalah salah satu produk kita. Gitu. Mana ya, smartphone cetak ini nih. Oke, ini buku. Misalnya saya mau pakai yang ini. Oke. Kemudian yang tadi coba saya unggah kembali.
Oke, ini adalah bentuk dari buku yang sudah jadi dalam bentuk mockup ya. Jadi gampang saja. Coba saya contohkan lagi ya teman-teman. Jadi setelah fitur mockupnya kita masukkan ke sini, kemudian gambar yang mau kita mockup yang mana, tinggal kita klik saja. Nah setelahnya kita masukkan saja, kita drop down kemudian lepas, maka dia akan masuk ke dalam tampilan sebuah buku gitu. Kalau misalnya mau di mockup dalam bentuk smartphone misalnya, karena kita produk digital ya, ya tinggal pilih saja mau di mockup ke dalam smartphone yang mana, misalnya yang ini gitu ya, atau yang ini gitu. Oke, kembali lagi ke gambar yang mau di mockup. Oke, jadi tampilannya jadi masuk ke dalam sebuah smartphone gitu ya. Nah kemudian mau ditampilkan atau mau di mockup ke dalam sebuah laptop ataupun buku ya, itu buku, baju ataupun gelas ataupun kaos, itu bisa juga, tergantung kebutuhan saja. Ini adalah semua fitur-fitur mockup gitu ya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke. Apalagi ya, ini adalah gelas, kalau mau di mockup di gelas, tapi karena produk kita adalah jenis produk digital, namanya e-book atau buku elektronik gitu ya, ya kita mockup ke dalam sebuah gadget, itu nanti produk kita ke depan juga gitu. Nanti cara buatnya bagaimana, semuanya ada di materi pembuatan produk gitu ya teman-teman. Oke, mungkin ini masih tahap pengenalan fitur dan persiapan peralatan ya, atau persiapan tools di mana kita akan menggunakan semua tools yang kita siapkan. Jadi untuk di tahap awal ini teman-teman semuanya ikuti saja semua arahan dari materi-materi yang sudah saya buat di sini. Nanti untuk pendalamannya setelah kita masuk ke pembuatan produk. Oke, jadi di materi kali ini sampai di sini, sampai ketemu di materi berikutnya.